Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian dan keluarga tetap berada di dalam kebaikan dan kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir ya. Hari ini kita akan sedikit mengulang dan melanjutkan materi tentang bilangan bulat. Tentang bilangan bulat. Masih belum geser, masih bilangan bulat yang sini. Santai saja belajarnya, karena ini butuh pemahaman yang dalam. Bersama Pak Bilbul, tidak lupa menemani kita supaya kita semakin paham dan semakin mengerti. Oke, siap semua? Mari baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke bilangan bulat, tentunya kita harus memahami tentang garis bilangan. Coba perhatikan garis bilangan yang ada di bawah. Ada sedikit perbedaan ya dengan yang sebelumnya. Kalau kemarin 1 sampai 10, positif 1 sampai positif 10, sekarang diperbesar yaitu positif 10 sampai positif 100. Maksudnya di sini bilangannya agak lebih besar. Jadi supaya kita bisa menemukan cara yang lebih mudah, cara yang lebih praktis dan lebih cepat menghitungnya. Dari mana caranya? Tentunya dari konsep dasar yang sudah kita pelajari, dari konsep dasar, tidak tiba-tiba rumus cepat. Baik, 0 kita kenal sebagai bilangan netral, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Kalau ini antara utang dan uang, berarti 0 itu sebagai impas, tidak punya hutang dan juga tidak punya uang, impas. Di sini bilangan yang ke kanan yaitu bilangan positif, bilangan yang ke kiri yaitu bilangan negatif, tetap sama. Bilangan positif kita bisa ibaratkan sebagai pahala, uang, untung atau naik. Sedangkan bilangan negatif adalah lawan dari bilangan positif. Positif, negatif, pahala, dosa, uang, hutang, untung, rugi, naik dan turun. Itu adalah bilangan negatif. Lagu bilangan bulat, oke. Sebelum kita masuk ke materi, harus hafal dulu lagu bilangan bulat. Kalau ada yang belum mencatat, sebaiknya dicatat dong, supaya kita paham konsep dasar dari operasi bilangan bulat. Oke, siap ya? Masih ingat ini? Coba kita nyanyikan bersama-sama. Pak Bilbul, ayo kita berhitung. Tandanya sejenis, itu dilanjutkan. Tanda beda jenis, itu balik badan. Pak Bilbul berseru, jangan kamu bingung. Di jumlah majukan, dikurang mundur. Oke, itu adalah lagu bilangan bulat. Dari lagu ini kita pahami ada dua kunci. Kunci 1 dan kunci 2. Kunci 1 tanda sejenis itu Pak Bilbul lanjutkan perjalanan. Sedangkan tanda beda jenis itu Pak Bilbul harus balik badan. Kunci 2, kalau ada penjumlahan berarti Pak Bilbul maju. Kalau ada pengurangan berarti Pak Bilbul mundur. Supaya fokus, supaya kalian tidak lupa materi sebelumnya, kita akan mengulang dulu yang materi kemarin, yaitu tanda sejenis saja dulu ya. Kita ulang, hanya bilangannya agak ditambah. Jadi kita tutup dulu yang tanda beda jenis. Yang tanda beda jenis kita tutup. Insya Allah di pertemuan selanjutnya tanda beda jenis. Kita ulang dulu yang tanda sejenis, yaitu Pak Bilbul tinggal melanjutkan perjalanan, baik itu dijumlah atau dikurang. Nah, sekarang di sini sebelum ke materi, kembali kita persepsi dulu. Dapatkah kamu menjawabnya? 8 tambah 5? Ada yang sudah bisa menjawab? Tentunya jawabannya berapa? 13. Negatif 5 ditambah negatif 3. Nah, kita pakai konsep kemarin, ini 0. Negatif 5 berarti sebelah kiri sini ya.
ditambah, nah Pak Bilbul loncat ke sini, ditambah negatif 3. Kunci 1 di sini bilangannya sejenis atau beda jenis? Sejenis ya, negatif dengan negatif. Berarti Pak Bilbul loncat dari 0 ke negatif 5. Kemudian ditambah berarti Pak Bilbul maju. Maju 3 langkah. Berarti jawabannya sudah bisa ditebak berapa jawabannya? Negatif 8. Kalau negatif 4 tambah negatif 5 berarti berapa? Negatif 9. Nah, sekarang bagaimana kalau bilangannya lebih besar? Puluhan sampai ratusan. Nah, seperti ini. Tentunya kita tidak bisa loncat-loncat seperti ini kan? Nah, Pak Andi harap kalian paham konsepnya, sudah tahu loncat kemana, jadi tidak usah loncat-loncat lagi. Yang penting tahu jalannya kemana. Oke, kita lanjutkan dulu. Kunci 1, kunci 2 ya ini. Jadi kita fokus ke tanda yang sejenis dulu. Penjumlahan sejenis. Penjumlahan sejenis. Kita sebetulnya hanya mengulang, tapi bilangannya ini lebih besar. Positif dan positif. Contohnya 40 tambah 60. 40-nya positif, 60-nya positif. Tandanya sejenis. Tandanya sejenis. Di sini kita tahu adanya dua kunci. Kunci 1 tanda sejenis, lalu di sini kunci 2-nya dijumlah. Berarti maju. 40. Nah, di sini kita tahu sebetulnya ya jawabannya berapa. 40 tambah 60 anak-anak. 40 tambah 60 100 ya. Cuman kita pahami dulu dari garis bilangan supaya bilangan yang lainnya kita tahu caranya. Nah, langkah pertama tentukan dulu mana 40. Nah, di situ. Lalu Pak Bilbul bersiap di titik 0 dan Pak Bilbul langkah pertama loncat dulu ke 40. Lalu setelah itu di sini tambah 60. Ditambah 60 berarti maju. Kunci 2 maju. Berarti di sini Pak Bilbul tinggal maju berapa langkah? 60 langkah. Coba kita hitung bersama. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, disitulah Pak Bilbul akan berjalan sejauh berapa langkah anak-anak? 60 langkah. Sehingga Pak Bilbul akan sampai di angka berapa? 100. Nah, itulah dia bagaimana bisa dapat bilangan 100. Soal selanjutnya, negatif dan negatif. Contohnya negatif 50 ditambah negatif 40. Di sini sama ada dua kunci. Kunci 1 tandanya sejenis. Tandanya sejenis yaitu bilangan negatif dengan bilangan negatif. Kunci 2 yaitu maju. Kunci 2 maju karena dijumlah. Oke, kita cari dulu bilangan negatif 50-nya ya. Nah, ini dia bilangan negatif 50. Mana Pak Bilbul? Nah, ini Pak Bilbul. Karena negatif 50 ada di sebelah kiri, Pak Bilbul sudah bersiap tangannya, badannya menghadap ke sebelah kiri. Oke, lihat perhatikan, Pak Bilbul sudah menghadap badannya ke kiri. Dan beliau akan loncat ke negatif 50. Setelah dia sampai di negatif 50, dia akan maju sejauh berapa langkah? 40 langkah. 10, 20, 30, 40. Berarti dia akan sampai di bilangan berapa anak-anak? Negatif 90. Nah, dia berjalan sampai jadi jawabannya berapa? Negatif 90. Oke. Bisa dipahami? Sebetulnya di sini kita bisa menggunakannya asalkan sudah tahu cara Pak Bilbulnya melangkah kemana. Kita bisa hitung pakai kotretan biasa. 40 ditambah 60 berarti dikotret begini juga boleh sebetulnya anak-anak. 0 tambah 0, 0. 4 tambah 6 berapa? 10. Berarti jawabannya berapa? 100. Sekarang kalau yang ini
Negatif 50 ditambah negatif 40. Negatif 50 ditambah negatif 40. Tambah negatif 40. Nah, di sini karena Pak Bilbulnya bergesernya maju, jadi kalian perhatikan semakin ke kiri ini bilangan negatifnya semakin besar. Jadi ini bisa saja kalian jumlahkan seperti biasa. 5 tambah 4 berapa? 9. Berarti jawabannya berapa? Negatif 90. Bisa kita hitung seperti ini. Asalkan kita sudah memahami bahwasanya Pak Bilbul akan bergesernya kemana? Ke sana. Jadi kalau semakin kiri ini semakin bilangnya semakin besar. Atau gampangnya kalau ini searah, nah searah ya, berarti ini semakin besar, berarti kita bisa jumlahkan langsung. Kalau Pak Bilbulnya bergeser ke kanan, tuh searah dengan panah yang di bawah ini, panah induk, berarti ini juga sama semakin besar untuk bilangan positif. Jadi kita bisa jumlahkan saja langsung seperti ini. Oke, paham ya anak-anak? Baik, sekarang kita ke selanjutnya. Coba tebak. 15 tambah 20. 27 tambah 13. Ini bisa kita hitung. 15 tambah 20 apakah searah? Nah, coba kita cek. Kita ganti pulpennya yang agak terang. 15 tambah 20. Sebetulnya ini tinggal kotret saja ya. Nah, 15 tambah 20. Begini juga bisa. 5 tambah 0, 5 tambah 3. Jadi 35. Kenapa bisa langsung dijumlah? Karena di sini 15. Nah, ini 15. Pak Bilbul loncat ke sini, kemudian dia berjalan lagi ke arah sana kan ya. Maju, bergerak maju. Jadi ketika searah seperti ini, berarti kita bisa langsung jumlahkan. Jadi berapa jawabannya anak-anak? 35. 27 tambah 13. 27 tambah 13. 7 tambah 3, 10. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 1, 4. Berarti ini 40. Nah, ini bisa dihitung seperti ini. Pakai kotretan seperti biasa. Lalu bagaimana dengan negatif 25 ditambah negatif 30? Oke, kita bayangkan apakah ini searah dengan panah induk. Coba kita cek, ini 0. Negatif 25 di sebelah kiri ya. Nah, Pak Bilbul akan loncat ke negatif 25, kemudian ditambah berarti maju. Pak Bilbul akan maju, ini tangannya begini, dia akan maju ke sana. Berarti kalau panahnya sudah searah, nah searah seperti ini, berarti kita bisa langsung jumlahkan pakai kotretan karena semakin besar. Berarti 25 tambah 30. Negatif 25 tambah negatif 30. Jumlahkan saja seperti ini. Pakai kotretan biasa. Berarti negatif 55. Bisa anak-anak? Nah, sekarang coba kalian hitung negatif 40 ditambah negatif 52. Negatif 100 tambah negatif 200. Bapak kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Mungkin kalian sudah dapat jawabannya. Coba kita cek jawabannya ya dari awal dulu. Ini 35 betul ya. 40. Yang ini tadi negatif 55. Nah, sekarang yang negatif 40 tambah negatif 52. Coba berapa jawabannya? Coba cek. Negatif 92. Betul ya. Negatif 100 tambah negatif 200 berapa? Negatif 300. Bapak kira kalian bisa memahaminya? Jadi intinya kalau Pak Bilbulnya berjalan sesuai arah panah induk. Ini panah induk ya. Nah, kalau Pak Bilbul berjalannya searah, nah searahnya begini.
berarti itu tinggal dijumlah. Kalau searah begini berarti ini juga tinggal dijumlah. Catat. Baik, kita lanjut ke pengurangan sejenis. Positif dan positif sejenis ya. Contohnya 90, positif 90 dikurang positif 70. Langkah pertama, nah kunci 1, kunci 2. Kunci 1 tandanya sejenis, kunci 2-nya ini pengurangan, berarti mundur. Kita cari dulu bilangan 90. Nah, ini dia. Pak Bilbulnya mana? Nah, Pak Bilbul sudah siap di rumahnya di 0, membawa bendera supaya lebih jelas. Pak Bilbul dari 0 ini akan loncat dulu ke 90. Kemudian karena pengurangan dia akan mundur sejauh berapa langkah anak-anak? 70 langkah. Lihat konsentrasi, berarti Pak Bilbul bergerak kemana? Ke kiri. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Berarti Pak Bilbul akan berhenti di bilangan positif 20. Nah, bergerak. Oke, perhatikan di sini. Di sini panahnya berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi masih arah, ini malah berlawanan. Selanjutnya, berarti ini jawabannya berapa anak-anak? Positif 20. Negatif dan negatif. Negatif 80 dikurang negatif 50. Kita cari, Pak Bilbul sudah bersiap di 0. Oke. Dia badannya sudah menghadap ke kiri. Karena bilangannya ada di sebelah kiri. Cari dulu, nah itu dia negatif 80. Coba tebak apa yang dilakukan Pak Bilbul sekarang? Bagus. Pak Bilbul akan loncat ke negatif 80. Kemudian negatif 80 dikurang. Dikurang berarti apa anak-anak? Mundur. Mundur. Ya, mundur. Kita lihat mundurnya berapa langkah? 50 langkah. Ini 10, 20, 30, 40, 50. Berarti dia akan jatuh di negatif 30. Mundur, shoot. Nah, berarti jawabannya berapa? Negatif 30. Pak Bilbul sekarang berada di posisi negatif 30. Berarti jawabannya negatif 30. Nah, seperti tadi. Dapatkah kalian menemukan cara yang lebih cepat dengan konsep yang tadi? Kita bisa menggunakan konsep cara menghitung dengan kotretan juga bisa. Asalkan kita tahu itu dikurang atau ditambah. Ketika di sini searah, nah ini panah induknya ya. Pak Bilbul di sini dia bergerak. Nah, kalau tadi searah ini malah berlawanan. Nah, sama ini nih, sama induk yang di bawah nih. Berlawanan berarti itu tinggal dikurang saja. Kotretannya dikurang. Coba kita hitung 90. Nah, di kotret seperti ini juga boleh. Berarti 0, 9 kurang 7, 2. Nah, jawabannya sama ya. 20. Kalau di sini negatif 80 dikurang negatif 50. Kita bisa jawab 8 kurang 5, 3. Berarti negatif 30. Nah, samakan ya. Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Coba tebak, 40 positif 40 dikurang positif 10. Berapa jawabannya anak-anak? 30. 38 dikurang 18. Positif 38 dikurang positif 18. Kita boleh cara kotret seperti ini. 3 kurang 1, 2. Kok bisa langsung dikotret? Ya bisa, karena di sini 38. Nah, 38 di sini ya.
Asalkan kita tahu letak arahnya, dikurang berarti geser sana ya. Nah, kalau sudah tahu berlawanan seperti ini berarti kalian langsung dikurang saja. Berarti jawabannya berapa? 20. Negatif 90 dikurang negatif 40. Ini pun bisa kita langsung kurangkan. Dikurang negatif 40. 9 kurang 4, 5. Berarti jawabannya negatif 50. Negatif 47 dikurangi negatif 25. 7 kurang 5, 2. 4 kurang 2, 2. Jadi jawabannya negatif 22. Bisa anak-anak dipahami? Ini negatif 50. Ini negatif 22. Negatif 320 ditambah negatif 120. Walaupun angkanya ratusan, tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Asalkan kalian tahu konsepnya, ini 0, ini panah induk, negatif 320 sebelah sini kan ya. Nah, ditambah berarti ini, maaf, Pak Bilbul loncat dulu dari 0 ke sini kan ya. Dia badannya menghadap ke arah sana. Ditambah berarti dia akan maju ke arah sana. Nah, apa yang terjadi? Apa yang kalian tahu dengan tanda searah seperti ini? Berarti dijumlahkan saja langsung. Berarti kita bisa hitung negatif 320 ditambah negatif 120. 0, 4, negatif 440. Negatif 440. Oke, bisa dipahami ya? Kita cek jawabannya. Nah, ya seperti biasa. Di sini ada sedikit kekeliruan. Di sini kurang tepat. Jawaban yang betul tadi ya, negatif 440. Mungkin sekian dari Pak Andi. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.